Dari si Akad ke si Akang nih Pak. Apakah si Akang ini hasil evaluasi dari si Akad atau bagaimana Pak? Dan apa yang jadi keunggulan dari si Akang itu sendiri? Ya, tidak mudah begitu ya, karena dari sistem lama ke sistem baru, data-data yang lama kan harus terpakai juga. Tidak dimulai dari sekarang. Nah, ini ada istilahnya migrasi data, dan migrasi data itu ya perlu waktu, itu tidak otomatis sehari 2 hari begitu ya. Kan pasti ada kendala begini nanti itu. Ada yang aduh, belum familiar begitu kan ya. Nah, yang sudah biasa kita lakukan di berbagai sistem yang ada sekarang juga kita mengadakan pendampingan. Berarti digitalisasi di Untirta ini udah banyak ya Pak ya, nggak cuma di akademik aja tapi hampir semua sistem layanan ya Pak ya? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip Talk. Selamat datang di edisi All About Untirta, edisi di mana kita akan membahas topik yang insightful dan penuh makna tapi santai. Di episode kali ini kita akan membahas tentang inovasi dan integrasi digital pembelajaran di Untirta. Topik yang pastinya seru dan penting banget terutama buat Sobat Visip Talk di rumah yang sedang berproses bersama-sama di Untirta. Dan yang gak kalah spesial lagi adalah kita sudah kedatangan tamu kehormatan kita, yaitu beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membawahi bidang akademik, kemahasiswaan, dan kerjasama, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Rusmana. Selamat datang Bapak. ya, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak, boleh kita langsung mulai saja ya Pak ya. Yang kita tahu transformasi digital ini jadi salah satu topik yang dimanapun menjadi penting, terutama di bidang akademik. Nah, seperti apa nih Pak latar belakang inovasi digital di bidang akademik di Untirta sendiri? Ya, Untirta sebetulnya sudah mengalami zaman ya sebelum tahun ini. Jadi digitalisasi di bidang akademik sebetulnya sudah berjalan beberapa tahun ya. Diawali dulu masih zaman di kampus Pakupatan, itu yang pertama itu portal akademik si Akad ya. Dan tentunya dengan berjalannya waktu sampai ke hari ini begitu ya, terus bergerak, dan berbagai digitalisasi dalam layanan itu sudah disiapkan dan dijalankan ya. Bahkan menurut catatan ini tidak kurang ya, sampai tahun 2023 itu ada sekitar 34 sistem layanan digital ya. Selain si Akad, sistem akademik yang portal akademik itu juga portal PMB, kemudian portal wisuda ya, dan banyak Sinpenmas dan lain-lain ya. Berarti digitalisasi di Untirta ini udah banyak ya Pak ya, nggak cuma di akademik aja tapi hampir semua sistem layanan ya Pak ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kunci utama dari inovasi digital yang diusung Untirta itu seperti apa Pak? Ya, dengan digitalisasi tentunya kan kita bisa lebih efisien, kemudian lebih berkualitas ya, dan tentunya meningkatkan produktivitas, dan yang paling penting keberlanjutan ke depan ya. Langkah strategis apa sih Pak yang diambil oleh Untirta untuk implementasi sistem-sistem digital ini di lapangan, terutama untuk kalangan dosen, tendik, dan mahasiswa? Ya, tahapannya tentunya kita menyiapkan ya sistem digitalisasi ini, apalagi sekarang kan dari banyak sistem itu untuk meraih tadi ya, dalam rangka efisiensi, kemudian aksesibilitas ya, dan keberlanjutan itu tentunya tahapan sudah dilaksanakan ya, persiapan, kemudian
baik penyiapan sistem maupun apa SDM ya. Kemudian nanti ke pelaksanaan ya, dan tentunya juga nanti akan dilakukan evaluasi sehingga terus sistem itu keberlanjutan untuk tadi lebih berkualitas lagi. Berarti ini memang sangat mempermudah ya. Jadi kalau mahasiswa butuh surat rekomendasi apapun itu nggak perlu capek-capek lagi ya Pak ya ngeprint sendiri, tapi sudah melalui sistem yang disediakan oleh pihak universitas. Kemudian apa Pak dampak signifikan yang terasa setelah digitalisasi diterapkan ini? Ya, digitalisasi memang harus siap ya bagi tadi insan-insan yang terlibat ya, dosen, mahasiswa gitu ya. Karena tadi kita bisa efisiensi, manfaatnya banyak ya. Bagi dosen juga demikian, tidak apa yang selama ini ke belakang kan pekerjaan administratif itu banyaknya di dosen. Termasuk di mahasiswa juga mungkin apa ya, untuk mendapat layanan itu ya tidak sesimpel kalau menggunakan digitalisasi ya, sehingga efisien begitu. Tapi ada nggak sih Pak, sejauh ini, sejauh yang Bapak rasakan, tantangan dan solusi dari tantangan tersebut gitu? Ya kalau tantangan sebetulnya mungkin bisa diklasifikasikan ya. Ya dua kelas ya. Yang pertama kelas persiapan itu, yang kedua pelaksanaan. Nah di persiapan juga kita untuk mengintegrasikan ya supaya lebih efisien itu tidak mudah begitu ya, karena dari sistem lama ke sistem baru data-data yang lama kan harus terpakai juga. Tidak dimulai dari sekarang. Nah ini ada istilahnya migrasi data, dan migrasi data itu ya perlu waktu, itu tidak otomatis sehari 2 hari begitu ya. Dan ini ada beberapa masalah ya, antara sistem yang lama dengan yang baru itu begitu ya, sehingga kita untuk mengatasinya itu Pak Rektor sudah selain menetapkan kebijakan terkait digitalisasi ini juga menyiapkan organ-organ atau unit pelaksana ya. Ada Upatik, ada LPMPP, kemudian ada tim sistem gitu ya. Kemudian juga kita evaluasi sistem lama, kemudian juga melaksanakan koordinasi ya dengan pihak terkait ya, termasuk fakultas, prodi, bahkan dengan pihak di PD Dikti ya, di kementerian begitu. Nah itu tantangan yang di persiapan ya. Kemudian di pelaksanaan juga pasti ada tantangan. Kenapa? Karena untuk siap menggunakan itu kan hal baru ya, sehingga kita sudah siapkan antisipasinya. Jadi nanti kalau setelah tuntas sistem ini ready, kemudian kita akan lakukan uji coba dan tentunya langkah sosialisasi ke seluruh pihak ya, dosen, teknik, mahasiswa begitu, untuk bisa digunakan. Dan juga kita siapkan juga mungkin yang khusus ada layanan pendampingan gitu. Seperti apa tuh Pak kalau boleh tahu layanan pendampingan? Ya pendampingan kita dari organ-organ tadi yang ditugasi ya untuk penyiapan sistem itu, kan pasti ada kendala begini nanti itu. Ada yang belum familiar begitu kan ya. Nah yang sudah biasa kita lakukan di berbagai sistem yang ada sekarang juga kita mengadakan pendampingan, jadi menyediakan misalnya untuk fakultas tertentu ya, itu dijadwalkan di hari apa. Nanti kita dikasih bimbingan untuk penggunaan sistemnya, itu pendampingan. Baik. Pendampingan penggunaan website ya, seperti itu ya Pak. Baik. Jadi digitalisasi ini juga bukan merupakan tantangan untuk dosen-dosen yang mungkin sudah senior ya Pak ya? Variasi ya, artinya tidak juga senior semua, tidak, karena variasi lah. Ada yang mungkin sebetulnya tidak begitu familiar ya, ada hal yang ya perlu dibimbing, ada yang sudah biasa mahir karena dari dulu memang walaupun senior sudah biasa ya sudah Pak biasa ya? Terus begitu ya. Okay. Belajar terus ya. Jadi ini Pak ngomong-ngomong tentang migrasi data,
dari si Akad ke si Akang nih Pak. Apakah si Akang ini hasil evaluasi dari si Akad atau bagaimana Pak? Dan apa yang jadi keunggulan dari si Akang itu sendiri? Ya, kalau si akad itu kan dari awal ya, pertama tadi ya, dari zaman di Pakupatan itu. Sekarang kita si akad new generation ya, jadi disingkat si Akang. Nah, artinya apa? Ada hal-hal baru. Itu memang hasil evaluasi di si akad. Jadi di si akad itu salah satu contoh ya. Ini banyak manfaat untuk efisiensi tadi ya. Mahasiswa itu ada mahasiswa yang sudah harusnya lulus ya, itu tidak terdetek di si akad itu begitu. Harusnya dia sudah lulus. Karena apa? Ya tidak terdeteksi. Kemudian mengandalkan dari dosen pembimbing akademik, dosen di ketua prodi begitu ya. Nah ini kalau manusia banyak yang diurus juga ya. Nah kita tingkatkan di situ supaya ada warning system lah di situ, ada alarm begitu ya lewat si Akang ini, sehingga nanti akan mendorong mahasiswa bisa selesai tepat waktu. Bagi yang lalai-lalai diingatkan karena ada itu salah satu fitur keunggulan dari si Akang ya Pak ya. Berarti memang sangat mempermudah mahasiswa juga nih buat sobat Visip Talk di rumah, dicek barangkali si Akangnya karena sudah ada warningnya. Kemudian Pak Rusmana, kalau boleh tahu dalam waktu dekat ini apakah Untirta akan meluncurkan program-program baru untuk digitalisasi? Ya, kita ada beberapa ya, termasuk si Akang kan belum diluncurkan ini persiapan. Ada si Remun. Si Remun, apa itu Pak? Sistem remunerasi. Jadi nanti khususnya dosen itu ya. Jadi kinerja dosen itu pekerjaan-pekerjaan administratif dosen yang banyak itu sebetulnya sekarang sudah menjalankan si Akang, kemudian itu seluruh kinerjanya itu tidak harus melaporkan lagi ya. Itu cukup nanti langsung diakses oleh si Remun itu. Baik pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian gitu dan hal-hal yang lain itu sudah artinya tinggal ngambil aja si Remun dari sistem yang si Akang itu. Berarti si Akang ini akan berkesinambungan ya Pak ya dengan website-website yang lain agar mempermudah. Betul, terintegrasi begitu ya. Baik, Pak Rusmana, mungkin terakhir kesan atau pesan sebagai closing statement untuk sobat Visip di rumah. Bapak boleh lihat ke arah kamera. Ya baik, teman-teman Sivitas Akademika Untirta dengan program digitalisasi berbagai layanan di Untirta, memang ini untuk tadi ya, untuk efisiensi, untuk aksesibilitas, kemudian untuk produktivitas dan keberlanjutan, dan ini semua memudahkan kita semua sebetulnya, sehingga standar-standar seperti lulus tepat waktu begitu ya, itu bisa diraih. Karena apa? Karena kita ke depan ini waktu itu sangat berharga ya. Kita berpacu dengan waktu dan bersaing dengan dunia luar ya. Untuk mencapai globalisasi, kita berdaya saing global, tentunya kita harus sangat efisien begitu ya, sangat produktif begitu. Dan dengan adanya digitalisasi ini kita dipacu lah ya untuk bisa lebih produktif lagi, inovatif ya. Dan pada akhirnya nanti Untirta mencapai apa yang sudah ditulis ya, berdaya saing global gitu. Jadi setara dengan perguruan tinggi di dunia global. Mungkin itu. Oke, baik Bapak Rusmana, terima kasih atas percakapan yang sangat penting dan insightful untuk teman-teman di rumah. Semoga semangat inovasi dan kolaborasi di Untirta terus
berjalan terus maju untuk mencapai Untirta yang dapat berdaya saing global. Juga terima kasih untuk sobat Visip Talk yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa follow, share, dan nantikan podcast spesial All About Untirta selanjutnya. Salam semangat digital.